Halo, selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar analisis real 1. Kali ini kita akan bahas tentang nilai mutlak. Oke, tentunya kalian sudah mengenal definisi nilai mutlak dong dari zaman kalian kuliah di mungkin kalkulus 1 atau mungkin lebih jauh lagi kayak dari SMA mungkin kalian sudah mengenalnya. Oke, kita review lagi. Pada dasarnya nilai mutlak itu adalah kita itu mempositifkan uh, nilainya itu bernilai positif pada dasarnya. Nah, kalau A itu adalah sembarangan bilangan real, maka nilai mutlaknya A itu adalah kalau si A-nya kecil dari 0, nah biar nilainya positif berarti nilai mutlaknya si A itu adalah min A. Dan kalau A-nya sama dengan 0 atau A-nya besar dari 0, maka nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Nilai mutlak dari A juga dapat dipandang sebagai jarak dari titik A ke 0. Nih, kalau A-nya ada di sini, jadi ini kalau A-nya negatif ya jarak dari dia ke 0 kan sebesar A. Nah, kita tahu bahwa jarak itu nilainya selalu positif. Oke, berikutnya beberapa sifat nilai mutlak. Yang pertama adalah kalau kita punya A, B, dan C itu sembarang bilangan real, maka nilai mutlak A kali B hasilnya sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Dan yang kedua nilai mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Dan yang ketiga adalah kalau C besar sama dengan 0, maka ini berlaku jika dan hanya jika, yaitu nilai mutlak A kecil sama dengan C jika dan hanya jika A berada di antara min C dan C. Kemudian yang terakhir nilai mutlak A itu berada di antara nilai mutlak negatif mutlak A dan mutlak A. Oke, kita buktikan yang pertama. Berarti kita tulis dulu premisnya ya, seperti biasa. Oke, ini sebenarnya kalian nggak harus begini, cuman karena kalian masih pemula akan lebih baik kalau kalian menuliskan tujuan kalian. Ini nulis kayak gini nih ibaratkan kalau kalian mau belanja supaya kalian nanti di supermarket nggak membuang waktu lama atau nggak salah tujuan. Kalian tuliskan dulu list apa saja yang akan kalian beli. Jadi kalian nanti tidak akan kebingungan ketika berada di supermarket yang haulnya sangat banyak dan kalian malah ujung-ujungnya membeli yang tidak kalian inginkan dan malah lupa gitu. Kalian awalnya itu niatnya ke supermarket mau beli apa. Oke, ini kayak gitulah ya kira-kira. Ini kalian mau nuliskan tujuan kalian apa. Ini nggak harus seperti ini, tapi karena kalian masih pemula, saya minta kalian selalu menuliskan seperti ini. Tuliskan dulu premisnya, kemudian tuliskan tujuan kalian. Dan di ujian ini masuk ke poin penilaian. Oke, yang bagian pertama, misalkan kita punya AB itu sama dengan 0, maka dari sifat sebelumnya kita punya A-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Karena A sama dengan atau B sama dengan 0, akibatnya nilai mutlak A sama dengan 0 atau nilai mutlak B sama dengan 0. Dengan demikian, nilai mutlak dari A dikali B, karena A dikali B-nya sama dengan 0, maka nilai mutlaknya adalah 0. Kemudian karena salah satu dari ini 0, maka perkaliannya juga 0. Oke, berikutnya misalkan kasusnya sekarang AB-nya tidak sama dengan 0, berarti ada 4 kasus. Pertama, A dan B-nya itu besar dari 0. Kalau A dan B besar dari 0, berarti A kali B juga besar dari 0. Kalau A kali B besar dari 0, maka nilai mutlak dari AB adalah dirinya sendiri. Dan karena A dan B besar dari 0, maka nilai mutlak dari si A adalah A dan nilai mutlak dari B adalah B. Oke, tujuan kita tercapai. Kemudian sekarang kasusnya bagaimana kalau
A dan B-nya kecil dari 0. Karena kedua-duanya kecil dari 0, maka perkaliannya positif. Karena dia positif, maka nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Dan ini berdasarkan sifat di subbab sebelumnya, atau ini kayaknya di soal latihan, kayaknya kalian harus membuktikan bahwa A dikali B itu sama hasilnya sama dengan min A dikali min B. Nah, kemudian karena A dan B itu kedua-duanya negatif, maka nilai mutlak dari si A adalah min A dan nilai mutlak dari si B adalah min B. Oke, itu tujuan kita tercapai kalau untuk kasus ini. Kemudian berikutnya, kalau kasusnya A-nya yang kecil dari 0 dan A-nya kecil dari 0 dan B-nya besar dari 0. Karena dia berbeda tanda, maka tentu saja perkaliannya kecil dari 0. Karena nilainya kecil dari 0, maka nilai mutlaknya adalah negatif dirinya. Dan ini juga ada di soal latihan kayaknya di sebab sebelumnya, bahwa negatif dari A dikali B sama dengan negatif A dikali B. Nah, karena tadi A-nya kecil dari 0, maka nilai mutlak si A adalah negatif A, dan karena B-nya besar dari 0, maka nilai mutlak dari B adalah B. Oke, tujuan kita tercapai untuk tahap ini, untuk kasus ini. Kemudian untuk kasus berikutnya, kalau sekarang A-nya yang besar dari 0 dan B-nya yang kecil dari 0. Nah, karena berbeda tanda ya perkaliannya negatif, dan karena dia bilangannya negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif dirinya. Dan ini dengan sama, kalian di sebab sebelumnya kalian juga membuktikan bahwa negatif A dikali B sama dengan A dikali negatif B. Nah, sekarang kita punya B-nya yang kecil dari 0, maka nilai mutlak si B adalah negatif B, dan A-nya besar dari 0, maka nilai mutlak dari A adalah A sendiri. Oke, berarti tujuan kita tercapai. Oke, dari semua kasus terbukti bahwa nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B. Oke, berikutnya kita buktikan bagi teorema 222 bagian kedua. Ya, premisnya adalah kalau A-nya ada di R, kita ingin membuktikan bahwa nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A dikuadratkan. Oke, yang kita tahu pertama adalah menurut teorema 218, itu A kuadrat itu nilainya besar sama dengan 0. Teorema 218 itu bilang ini. Yang ini ya, kita ngambil yang bagian pertama. Nah, karena dia besar karena nilainya non negatif, maka nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Kemudian menurut teorema 211 bagian sebelumnya, kan bagian sebelumnya itu bilang bahwa nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, dengan mengganti B-nya dengan A, kita peroleh ini. Nilai mutlak A dikali A adalah nilai mutlak A dikali nilai mutlak A, dan ini adalah nilai mutlak A dikuadratkan. Dan ini sendiri sama dengan A kuadrat, nilai mutlak dari A kuadrat, dan tadi kita punya nilai mutlak dari A kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi terbukti bahwa A kuadrat sama dengan nilai mutlak A dikuadratkan. Oke, berikutnya kita ingin membuktikan teorema 222 bagian ketiga. Premisnya adalah kalau AC sembarang bilangan real dan C-nya non-negatif, maka berlaku nilai mutlak A kecil sama dengan C jika A-nya ada di antara min C dan C. Ya, di gambar bisa kita lihat bahwa nilai mutlak A kecil sama dengan C, artinya jarak dari nilai mutlak A berarti dapat dipandang sebagai jarak dari A ke 0. Kalau dari jarak dari A ke 0 itu lebih kecil dari C, maka berlaku A-nya ada di antara min C dan C. Dan sebaliknya, kalau A-nya ada di antara min C dan C, maka jarak A ke 0, atau kalau A-nya negatif, ke 0 itu lebih kecil dari C. Oke, ini gambar cuman ilustrasi pembuktian. Gambar tidak bisa dijadikan sebagai pembuktian formal dalam matematika.
Oke, berikutnya kita lanjutkan ke pembuktian formalnya. Oke, berarti kita, nah ini kan pernyataan ini kan berlaku jika dan hanya jika ya. Kalau pernyataan jika dan hanya jika, maka kita harus buktikan pernyataan ini berlaku dua arah. Pertama dari kiri ke kanan, artinya premisnya kiri, tujuannya buktikan yang berlaku kanan, dan sebaliknya. Asumsikan yang kanan berlaku, buktikan yang kiri juga berlaku. Oke, pertama kita buktikan bagian arah dari kiri ke kanan dulu. Berarti tambahan premis kita selain yang dua ini, kita punya nilai mutlak A juga kecil sama dengan C. Tujuan kita membuktikan A ada di antara min C dan C. Nah, tadi kan A-nya cuma sembarang bilangan real, berarti kita bisa pandang kasusnya A-nya kecil dari 0 dan A-nya besar sama dengan 0. Pertama, kalau A-nya kecil dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan min A. Dan dari premis kita tahu, kita sudah punya bahwa ini premis kita ini. Oh, gimana ini? Oke, premis kita ini. Nah, berarti kita punya min A sama dengan mutlak A dan kecil sama dengan C. Kemudian, karena A-nya kecil dari 0, maka kita punya dan premis di, dan kemudian kita punya ini. Dan kita punya C-nya bisa sama dengan 0, berarti kita punya A kurang atau sama dengan C. Kemudian berikutnya kalau A-nya besar sama dengan 0, maka kita punya nilai mutlak A sama dengan A, dan dari premis kita nilai mutlak A itu kecil sama dengan C. Kemudian karena A-nya non-negatif, maka negatif A negatif, sehingga kita punya min A kecil sama min C. Nah, dari kedua kasus ini kita punya, dari kedua kasus ini ya, dari sini dan sini kita punya A-nya kecil dari C. Kemudian dari sini kan min A kecil sama C, berarti A besar sama min C. Dan ini juga C besar sama min A, berarti min C kecil sama dengan A. Oke, tujuan kita tercapai untuk arah kiri ke kanan. Sekarang sebaliknya, kita punya tambahan modal ini. Tujuan kita membuktikan nilai mutlak A nilainya kurang dari atau sama dengan C. Pandang lagi dua kasus, kalau A-nya kecil dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan min A, dan kita punya premis ini. Min C kecil sama min A, berarti kita punya min C bersama dengan min A. Min C sendiri adalah C, berarti kita punya nilai mutlak A kecil atau sama dengan C. Kemudian kalau A-nya non-negatif, maka nilai mutlak A adalah A sendiri, dan dari premis kita punya A-nya kecil atau sama dengan C. Dan dari kedua kasus kita punya nilai mutlak A nilainya kurang dari atau sama dengan C. Oke, pembuktian kita selesai untuk teorema 222 bagian ketiga. Kita lanjutkan ke bagian keempat. Kita ingin menunjukkan bahwa untuk sembarang bilangan real akan berlaku A itu nilainya akan berada di antara negatif mutlak A dan mutlak A. Kita ingin membuktikan ini dengan memanfaatkan sifat pada teorema 222 bagian ketiga yang barusan kita buktikan. Teorema ini berlaku kalau kita punya modal ini. Kalau kita punya A, C di R dan C-nya besar sama dengan 0, dan kalau berlaku mutlak A kecil sama dengan C, maka ini berlaku. Nah, kita ingin menggunakan yang arah dari kiri ke kanan ini. Nah, biar kita bisa pakai ini, berarti kita harus punya AC di R,
dan C-nya besar sama dengan 0 dan nilai mutlak A kecil sama dengan C. Oke. Nah, sekarang kita pilih C-nya sama dengan mutlak A. Karena nilai mutlak itu selalu non negatif, maka kita punya C-nya besar sama dengan 0. Berarti ini oke. Kemudian syarat yang ini. Nah, karena tadi kan C-nya sama dengan A. Nilai mutlak A. Berarti karena nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A, berarti ini oke. Berarti kita bisa simpulkan ini. Nah, C-nya kita ganti dengan mutlak A. Berarti kita punya A ada di antara negatif mutlak A dan mutlak A. Jadi pembuktian selesai. Nah, berikutnya yang sangat penting tentang hasil tentang nilai mutlak adalah ketaksamaan segitiga. Yang berbunyi kalau kita punya A dan B di R bilangan nilai sembarang, maka nilai mutlak dari A ditambah B itu akan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke, sekarang kita coba buktikan teorema ini. Oke, berarti pertama kita ambil sembarang AB di R, kemudian akan kita buktikan bahwa nilai mutlak dari A plus B itu kurang dari nilai mutlak A ditambah kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke, dari teorema sebelumnya yang barusan kita buktikan, kita tahu bahwa nilai A itu berada di antara negatif mutlak A dan mutlak A. Begitu juga dengan B, dia berada di antara min mutlak B dan mutlak B. Nah, dengan menggunakan teorema 217 berisi yang ini, menggunakan sifat yang ini, yaitu kalau kita punya A besar dari B, maka kita akan punya A plus C akan besar dari B plus C. Ini berlaku untuk semua A, B, C bilangan real. Oke, dengan menggunakan teorema 217 berulang kali, akan kita peroleh bahwa nilai dari A ditambah B akan berada di antara min mutlak A ditambah min mutlak B dan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, kemudian min mutlak A tambah min mutlak B bisa kita ubah menjadi minus mutlak A tambah mutlak B. Ini kayaknya ada di latihan di subbab 21 yang silakan kalian coba buktikan. Ya, sebenarnya sifat ini sebenarnya sudah kalian gunakan dari zaman kalian SD, tapi lagi-lagi karena kita kuliah analisis real, nah kalian anak matematika, beda kalian sama jurusan lain apa ya? Salah satunya adalah kalian harus membuktikan yang terlihat selama ini kayak fakta-fakta yang selama ini ya kalian tinggal gunakan saja sifatnya. Tapi yang membedakan kalian dengan jurusan lain, ya kalian harus membuktikan bahwa ternyata sifat-sifat tersebut beneran berlaku. Oke, kita peroleh A plus B nilainya ada di antara min mutlak A tambah mutlak B dan mutlak A tambah mutlak B. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema 223 bagian ketiga, yang ini, kalau kita punya C besar sama dengan 0 dan mutlak A kecil sama dengan C, maka kita punya, dan kalau kita punya kondisi ini, kita punya ini. Oke, kita bandingkan dengan yang kondisi yang kita punya. Jika C besar sama dengan 0. Nah, di sini C kita ini sekarang. Kalau ini besar sama dengan 0, maka terus kita punya kondisi ini. Kalau di teorema kita punya kondisi ini, kita akan peroleh ini. Nah, kalau di sini berarti kita akan punya bahwa nilai mutlak A ditambah B nilainya akan kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Oke, selesai untuk pembuktian teorema 223. Nah, akibat dari teorema ini adalah kalau kita punya sembarang bilangan real A dan B, maka kita akan punya nilai mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B itu nilainya akan kurang dari nilai mutlak dari A dikurang B.
Dan nilai mutlak dari A kurang B akan kurang dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke, kita buktikan bagian yang pertama. Berarti pertama kita ambil semarang A, B di R. Kita ingin menunjukkan bahwa nilai mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Nah, pertama bagaimana caranya? Pertama kita tuliskan A itu sebagai A min B plus B. Ingat, min B plus B itu menurut aksioma lapangan ini adalah 0, berarti A tambah 0 sama dengan 0, berarti A tambah 0 sama dengan A. Nah, mutlak A, kita ganti A-nya dengan A min B plus B, dan menurut ketaksamaan segitiga, ini nilainya akan kurang dari nilai mutlak A kurang B ditambah nilai mutlak B. Nah, kemudian kedua ruas kita operasikan dengan min mutlak B, kita peroleh ini. Dengan cara serupa, dapat kita peroleh bahwa nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurang B. Sehingga kita peroleh min mutlak minus negatif dari nilai mutlak A dikurang B akan kurang dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Dengan demikian kita peroleh nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B berada di antara min nilai mutlak dari A kurang B dan nilai mutlak A dikurang B. Nah, dengan menggunakan teorema 223 bagian ketiga, kita peroleh bahwa dapat, dan tambahannya karena nilai mutlak dari A kurang B itu selalu non negatif, maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B nilainya akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Nah, untuk bagian yang kedua, akibat 224 bagian kedua, kita ingin membuktikan bahwa untuk sembarang bilangan real A, B, dan A dan B berlaku ini. Nah, ini sebenarnya cukup dengan mengganti B dengan min B pada ketaksamaan segitiga. Kan ketaksamaan segitiga bilang bahwa kalau nilai mutlak dari A plus B nilainya akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nah, sekarang si B-nya kita ganti dengan min B, maka ini akan kurang dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak min B. Nah, karena nilai mutlak min B sama dengan nilai mutlak B, maka kita peroleh nilai mutlak dari A kurang B akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke, pembuktian kita selesai untuk akibat 224. Nah, akibat berikutnya ini adalah perluasan. Kalau yang perluasan dari ketaksamaan segitiga, ya kalau ketaksamaan segitiga yang biasa kan cuman untuk 2 unsur. Nah, sekarang ternyata kalau n buah unsur di n ternyata juga berlaku ketaksamaan segitiga ini. Nah, untuk membuktikannya bagaimana, kita akan menggunakan prinsip induksi matematika. Oke, berarti pertama kita ambil semarang A1, A2 sampai dengan AN di R. Kemudian kita ingin buktikan bahwa ketaksamaan 1 berlaku. Ketaksamaan 1 ini ya, maksudnya kita mau buktikan kalau ini berlaku. Oke, kalau kita menggunakan PIM berarti pertama kita tuliskan dulu PN itu sebagai menyatakan bahwa ketaksamaan 1 berlaku. Dengan n-nya itu adalah sembarang bilangan asli. Nah, tahapan pertama berarti kita buktikan bahwa P1 benar. Nah, P1 berarti kita maunya P1 berarti ini cukup sampai 1 dan ini juga cukup sampai 1. Nah, karena kita punya nilai mutlak dari A1 sama dengan nilai mutlak A1, berarti P1 benar. Nah, tahapan berikutnya kita asumsikan PK benar. Kita ingin buktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa nilai mutlak dari A1 tambah A2 sampai dengan AK plus 1, ini bisa kita gunakan sifat asosiatif dulu ke sini. Kita tahu bahwa operasi penjumlahan di R bersifat asosiatif, berarti kita bisa operasikan A1 tambah A2 sampai dengan AK dulu. Kemudian kita tambah dengan AK plus 1.
Nah, menurut ketaksamaan segitiga, ini kan dapat dipandang sebagai suatu bilangan real dan ini satu bilangan real. Anggap ini misalkan ini namanya B, ini A, berarti kan nilai mutlak A ditambah B akan kurang dari nilai mutlak B ditambah nilai mutlak A. Nah, dari sini jadi ke sini dengan menggunakan ketaksamaan segitiga yang pertama kali, yang untuk dua unsur. Nah, kemudian yang ini bisa jadi begini dengan menggunakan asumsi bahwa PK-nya benar. Karena kalau PK benar kan artinya nilai mutlak dari A1 tambah A2 sampai dengan AK akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A1 ditambah nilai mutlak A2 sampai dengan nilai mutlak AK. Dengan demikian kita peroleh bahwa si PK plus 1 benar. Karena PK plus 1 benar, berarti PN benar untuk setiap N, berarti ketaksamaan 1 berlaku, dan pembuktian kita selesai. Oke, demikian untuk materi pembahasan nilai mutlak. Silakan kalian kerjakan latihan terkait. Jika ada pertanyaan atau kalian ingin mengerjakan soal-soal latihan, silakan komen silakan tuliskan di kolom komentar YouTube. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan bahas tentang garis real.